Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami pemirsa Bung Roni Talapesi selaku kuasa hukum Barada Eliezer yang baru menggantikan Deo Lipa Yumara dan Burhanuddin. Halo, selamat siang Bung Roni Talapesi. Selamat siang. Ini sebelum salam kita sehat. Salam sehat selalu. Ini sebelum kita mengulik lebih dalam soal kasus Barada E yang terbaru ini, kemarin rencananya Deo Lipa Yumara akan melaporkan Bapak ini ke Peradi. Ini gimana tanggapannya nih terkait kode etik? Ya, begini, saya ini dari 4 hari ini sudah mendampingi Barada E, jadi kami dari kemarin fokus pendampingan pembelaan. Jadi saya akan cerita latar belakang. Sebenarnya saya tidak mau bicara ini cuma karena sudah terlalu ramai di luaran ini. Makanya saya ngomong sama klien saya, dia tolong sampaikan Bang situasinya kenapa saya mencabut kuasa. Jadi memang ini permintaan dari saudara Barada E sendiri dan keluarga. Karena sejak hari pertama waktu beliau didampingi tanda tangan kuasa langsung harusnya mendampingi BAP mencari tahu posisi kasusnya seperti apa, tapi ini tidak, melainkan pengacara yang lama ini turun ke bawah langsung press conference. Itu catatan pertama dari Barada E, sehingga dia tidak merasa nyaman. Kedua, keluarga melihat bahwa ini tidak bisa maksimal karena 5 hari diberikan kuasa. Pengacara yang lama ini lebih sibuk manggung daripada menguasai materi perkara yang bagaimana supaya bisa membela kliennya, mengajukan saksi atau apapun. Harusnya fokusnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang disampaikan juga bahwa ada yang disampaikan Barada ya adalah rahasia, sifatnya rahasia. Tetapi oleh kuasa hukum yang lama ini menyampaikan kepada publik secara sepotong-sepotong sehingga mengasumsikan bahwa Barada ini terlibat dalam pembunuhan berencana karena mengetahui dari bagian rencana pembunuhan ini. Nah, ini yang menjadi keberatan dari pihak orang tua dan Barada sehingga mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Nah, ini yang perlu kita luruskan ke publik bahwa keluarga menunjuk saya karena keluarga mau pembelaannya maksimal. Karena kenapa? Ini ancaman hukumnya tinggi loh. Ini nggak main-main. Betul. Berarti kalau dari pernyataan Bang Roni tadi, pembelaan yang saya akan lakukan apa? Bahwa fakta yang terjadi, Barada E ini berdasarkan perintah dan dia dalam keadaan tidak ada pilihan dan dia ketakutan. Perintah itu dia laksanakan, tetapi dia tidak ada niat. Nah, ini saya harus luruskan kepada pihak-pihak juga yang menyampaikan seperti Komnas HAM menyampaikan bahwa dia mengetahui perencanaan pembunuhan LPSK juga. Ini saya perlu luruskan. Perlu luruskan. Jadi ini artinya dari permintaan pihak keluarga ya. Tidak mengetahui dan tidak menjadi bagian dari rencana pembunuhan. Bang Roni. Nah, karena pasal 338 dan 340 menjelaskan dengan sengaja. Di sini menjelaskan klien saya tidak sengaja, tidak mengetahui. Kalau dengan sengaja itu artinya mengetahui dan menghendaki. Bang Roni, Bang Roni, berarti dalam artian kalau dari penjelasan Bang Roni sebenarnya ada atau tidak nih Bang intervensi yang selama ini muncul di publik bahwa pergantian pengacara untuk Barada E karena ada intervensi jenderal. Bahkan ada chat jenderal Bang Roni. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Saya ditunjuk oleh orang tua dan saudara Barada E karena mereka menginginkan lawyer yang profesional yang bisa membebaskan anak mereka. Target kita ke depan adalah mendampingi Barada E, mempersiapkan ahli yang meringankan, mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan. Kemudian juga kita bermohon untuk pasal 51. Kalau seandainya pasal 51 tidak bisa di penyidikan, kita akan bermohon di pengadilan. Jadi di pengadilan itu pasal 51 adalah penyediaan hukuman. Target kita Barada B harus bebas. Jadi terkait isu chat jenderal itu tidak ada sama sekali Bung Roni? Tidak ada. Oke, baik. Tidak ada. Mengenai tanda tangan itu memang Barada E biasanya menulis tanda tangan berdasarkan waktu. Tapi malam itu saya lihat, sore itu saya lihat dia tanda tangan di depan mata saya kok. Oke. Berarti kalau tapi dia kenapa mencabut ini kuasa? Karena itu komplain ini sebenarnya saya tidak mau sampaikan karena saya masih menghargai rekan lawyer yang lama ini. Tapi karena sudah berbicara soal labor, terus kemudian bilang menuntut 15 triliun. Ingat ya, tidak ada perjanjian ini loh, honorium loh. Dia tidak ada perjanjian honorium, dia tidak bisa menuntut. Apalagi dia menuntut kepada negara.
Dia bukan pengacara negara, ingat loh. Pengacara negara itu adalah jaksa. Ya. Dia Baik. waktu itu hanya malam itu karena tidak ada pengacara, kemudian karena kepentingan pendampingan dia ditunjuk. Jadi Baik. dia tidak boleh berbicara bahwa dia seolah-olah ditunjuk oleh negara bahwa dia adalah pengacara negara. Itu salah besar. Pengacara negara itu adalah jaksa. Ya. Itu undang-undang yang mengatur. Dan Baik. dia tidak bisa menuntut 15 triliun. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian honorarium. Mengenai pencabutan kuasa itu diatur dalam pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia, mengatur mengenai pencabutan itu bisa sepihak. Oke, Dan baik, tidak Bang perlu Roni. konfirmasi. Berarti sebenarnya Itu penggantian Kode pengacara Etik yang untuk mengatur. Baradae Mas Sugeng tadi kan yang menyusun pada etik itu senior saya tuh. Saya Baik, hargai tadi Bung dia Roni, sampaikan. Bung Roni, baik. Ya. Berarti ini penggantian pengacara untuk Baradae benar-benar murni hanya karena tidak adanya keberpihakan atau kepentingan Baradae yang diperjuangkan. Namun sekarang ini kan Dan- Bung Roni sudah menjadi dengan- kuasa hukum. Bung Roni sudah Betul. menjadi kuasa hukum dari klien Anda, Barada Eliezer. Sejauh ini, Bung Roni, sejauh mana keterlibatan Baradae dalam kasus ini? Dengan penunjukan saya, Baradae menjadi lebih nyaman. Dia bercerita malah lebih banyak. Oke. Cuma saya ini terikat sama kode etik advokat. Saya tidak bisa bicara di depan umum. Iya, Karena itu adalah kepentingan saya untuk pembelaan. Itu yang lawyer yang benar harusnya seperti itu. Jangan menyampaikan sepotong-sepotong akhirnya membuat persepsi publik seolah-olah ini udah begini. Jangan dong. Samanya Anda mencelakai klien Anda. Gitu loh. Itu juga terikat kode etik loh. Saya walaupun masih muda saya pelajari itu semuanya. Baik, Bung Roni, Gitu. tadi Bung Roni sempat menyampaikan bahwa Baradae, klien Anda, diharapkan akan bebas karena setiap tindakannya itu adalah mengikuti perintah atasan. Tapi pertanyaan Yes. kami saat ini, apakah Baradae mengetahui, Bung, rencana pembunuhan? Saya perlu jelaskan, saya perlu garis bawahi. Jadi kemarin saya lihat juga ada statement dari Komnas HAM, ada Ya. statement dari PSK. Perlu kita garis, itu adalah skenario yang lama yang dibuat sama saudara FS. Oh. Tetapi sekarang, BAP yang sekarang, ini saudara Baradae sudah membuka semuanya. Harapan kami adalah apa? Supaya ini kasus ini terang dan Baradae mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dan target kita adalah sebagai pengacara adalah membebaskan Baradae. Gitu loh, dia ini pangkat rendah loh. Barada, ke brigade itu aja masih ada 5 tingkat di atas dia. Dan tipikal pasukan Brimob itu tidak mau tahu, tidak berani tahu apa ada urusan apa. Cuma taat terhadap perintah. Tetapi waktu itu tidak ada jeda waktu yang lama. Ini saya masukin materi penyidikan saja ya. Lalu Bung Roni, Gitu. apakah Tidak. selanjutnya ini ada rencana pergantian BAP untuk Baradae itu sendiri? Oh, BAP-nya masih berjalan semua, udah track. Semua berjalan dan saya lihat, dan ini saya punya kepentingan adalah membela klien saya di pengadilan. Jadi ada beberapa poin yang sedang kita catat dan kita menyusun strategi supaya ke depannya itu majelis bisa memasukkan pasal 51 di persidangan. Pasal 51 adalah penyediaan hukuman. Baik. Gitu loh. Karena berdasarkan perintah dan adanya ketakutan Oke. waktu itu, tidak ada pilihan yang lain sehingga Baik, Baradae berdasar- itu melakukan penembakan. Baik, berdasarkan perintah dan sempat juga Bung Roni, mungkin ini bisa diklarifikasi kepada publik, sempat juga muncul informasi di publik bahwa karena terjadinya pelecehan seksual sehingga akhirnya tersangka FS ini mengumpulkan anggotanya untuk melakukan rencana pembunuhan. Nah, apakah pernah klien Anda Baradae merencanakan motif pembunuhan terhadap Joshua? Klien saya tidak mengetahui. Maka saya harus tegaskan, klien saya tidak mengetahui dan klien saya tidak bagian dari rencana pembunuhan. Itu kita garis bawahi dulu ya, supaya tidak ini. Ya. Materi penyidikan ini nanti kita akan buka di pengadilan. Tetapi saya harus sampaikan bahwa klien saya Baradae tidak mengetahui dan tidak bagian dari rencana pembunuhan. Bayangkan, ini polisi lulusan Tamtama Brimob terbaik loh, Mbak. Ya. Baru Oke. berapa tahun jadi polisi. Tingkatan dia paling bawah. Untuk bertanya kepada brigade juga dia masih ini segan, apalagi bertanya kepada jenderal. Nah, apa jenderal? Tidak mungkin. Bung Roni, artinya klien Anda tidak tahu apa-apa soal masalah ini, lalu tim pengacara sudah menyiapkan saksi atau ahli yang meringankan Baradae Iya, nanti, iya. dan dari mana saja Bung Roni? Kita akan bermohon kepada penyidik ke Bareskrim yang sudah bekerja sangat profesional. Kita akan bermohon. Saya sedang melakukan interview beberapa ahli psikolog. Kemudian nanti kita akan mengajukan ahli pidana juga. Kemudian juga saksi reaktif juga kita akan ini siapkan. Ada beberapa saksi. Ini lagi kita lihat mana yang paling tepat, yang terbaik yang akan Oke, kita baik. ajukan kepada penyidik. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Roni Talapesi, kami akan mengawal Ya, terus dan kita akan satu pesan saya minta dukungan dari publik.
bahwa Ya, kita berharap keadilan seadil-adilnya untuk semua kasus ini. keadilan yang seadil-adilnya untuk Baradae dan keadilan juga untuk kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Roni Talapesi atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat selalu.